Lagi ngerekam. Hey, balik lagi bareng gua Sandi. Di review produk kali ini gue bakalan nge-review salah satu tenda dari brand Eiger. Untuk lebih lengkapnya, kita pasang dulu tendanya. Oke baik, kali ini kita bakalan ngebahas spesifikasi lengkap terkait si tenda yang bakalan kita review kali ini. Nah, untuk mereknya sendiri, si tenda ini memiliki merek Eiger Hornbill kapasitas 2 orang. Oke, untuk bobotnya sendiri, si tenda ini memiliki bobot 2,1 kg. Untuk bobot segitu, itu muat di carrier dengan kapasitas 45 liter. Nah, kemudian untuk looknya sendiri, si tenda ini tuh memiliki 2 warna, di mana ada kombinasi warna putih dan warna oranye. Oke ya. Untuk kecerahan si warna ini tahu sendiri lah. Dengan warna oranye itu kan melambangkan atau mengibaratkan udah khas banget lah sama Eiger gitu tuh. Jadi keren banget. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini namanya guyline. Untuk guyline-nya sendiri, ini ada di 4 sudut, di mana fungsi si guyline itu untuk ngikat ya, ngikat si tenda. Jadi ada tali yang bakalan diikat, dimasukin ke si guyline ini untuk memperkuat dan memperkokoh si tenda ketika dalam kondisi badai, dalam kondisi angin kencang dan segala macam. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat di bagian atas ini. Ya, di bagian atas ini ada sirkulasi udara yang ada di bagian samping kanan dan samping kiri. Nah, ini tuh bisa ditutup ya, bisa ditutup dan bisa dibuka. Ketika dalam kondisi hujan itu biasanya ditutup. Jadi sangat fleksibel sekali untuk si sirkulasi udara yang masuk di bagian atas tenda ini, ada 2 ya. Nah, untuk si ukurannya sendiri, si tenda ini tuh memiliki ukuran 210 cm diukur dari bagian sini sampai di bagian sebelah sini ya. Nah, di sini juga kita lihat ada semacam teras ya di bagian depan sini yang dimana memiliki ukuran 50 cm ya, memiliki ukuran 50 cm. Nah, untuk fungsinya sendiri menurut gua untuk menyimpan cooking set, kompor, ataupun sepatu itu masih bisa lah untuk ditaruh di bagian si teras si tenda ini sendiri ya. Kita lipat dulu sebentar. Nah, untuk si bahan tenda ini sendiri, tenda ini tuh memiliki bahan 210 polyester ya, dengan PU 2000 mm ya untuk bahannya sendiri. Untuk di Indonesia dengan cuaca atau iklim tropis itu masih worth it dan masih kuat banget untuk si tenda ini. Nah, untuk frame-nya sendiri, si tenda ini frame-nya itu bahannya itu fiberglass ya, bahan fiberglass 7,9 meter. Kenapa? Karena dengan harga segitu menurut gua ya emang worth it-nya frame-nya itu dengan tipe fiberglass, karena kan kebanyakan di tenda sekarang itu menggunakan bahan aluminium alloy, yang dimana kalau misalkan beli tenda dengan frame aluminium alloy itu biasanya harganya mungkin bisa di atas 1 juta, tetapi di tenda ini sendiri kemarin gua dapet dengan harga 610.000. Jadi menurut gua sangat worth it banget ya. Nah, untuk si pasaknya sendiri ya, si pasak ini tuh, pasak tenda ini menggunakan bahan besi ya. Jadi pasak si tenda ini menggunakan bahan besi. Nah, sama juga dengan frame. Kalau di tenda sekarang kebanyakan yang harga di atas 1 juta itu kebanyakan menggunakan bahan aluminium alloy. Tapi di sini masih menggunakan bahan besi. Oke, untuk pintunya sendiri, si tenda ini tuh hanya memiliki 1 pintu, yang dimana bentuk pintunya itu menyerupai huruf D, begitu. Kita lihat di bagian dalamnya sini. Nah, untuk innernya sendiri, sama halnya dengan layer luar, innernya itu menggunakan bahan polyester juga, kombinasi dengan B3 mesh, yang dimana hampir 80% itu bahannya polyester, begitu ya. Nah, bisa kita lihat untuk bagian dalamnya, sendiri dengan kapasitas 2 orang, menurut gua
lumayan cukup ya kalau misalkan camping di kisaran 2 hari 1 malam, karena tergantung barang bawaan juga. Tapi menurut gua dengan kapasitas segini itu lebih nyaman sendiri. Kenapa? Karena lebih luas. Kalau misalkan berdua itu terlalu sempit menurut gua, apalagi dengan carrier yang nanti dibawa masuk atau dengan barang-barang kita yang dibawa untuk ke dalam sini gitu tuh. Jadi worth it-nya menurut gua kalau misalkan kita coba tidur di sini gini, itu enaknya di 2 orang gitu tuh ya. Untuk si bahan lantainya sendiri bisa kita lihat di sini masih menggunakan bahan terpal ya. Terpalnya pun tipis gitu tuh ya. Untuk lantainya sendiri masih menggunakan bahan terpal. Nah, di bagian dalam sini kita lihat, kamera masuk. Nah, untuk bagian dalam di sini ada cantelan untuk lampu ketika malam hari ya. Kalau misalkan kita lihat dari segi look dan kapasitas serta bahan yang digunakan, si tenda ini tuh menurut gua sangat worth it sekali ya untuk dibeli. Karena apa? Dengan harga 610.000 kalian udah bisa dapetin tenda ini. Buat para pendaki pemula ataupun pendaki yang udah biasa naik gunung, mungkin tenda ini worth it lah untuk dibeli di tahun 2023 bahkan sampai tahun 2024 gitu ya. Oke, buat kalian yang pengen beli si tenda ini, bisa nanti gua cantumin link pembelian di deskripsi ya. Cukup sekian mungkin videonya dari gua. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.